Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepemimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam urusan kepemimpinan. Jabatan terkadang tidak lagi diberikan kepada orang yang amanah, tetapi kepada orang yang tidak layak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana amanah disia-siakan ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan berarti ketika melihat keburukan pemerintahan lalu kita langsung menentukan bahwa kiamat sudah dekat pada tahun tertentu. Tidak demikian. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita hati-hati, waspada terhadap tanda-tandanya, seperti pemimpin yang tidak amanah, keadilan yang berkurang, kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan orang banyak, kejujuran menjadi sesuatu yang langka, kemudian orang jujur dianggap lemah, sementara kebatilan dipuja-puji. Dalil ini sangat kuat menjelaskan bahwa rusaknya sistem amanah dan jabatan merupakan salah satu tanda akhir zaman. Kita juga harus bercermin pada diri kita sendiri, karena pemimpin lahir dari masyarakatnya. Jika masyarakat penuh kejujuran, amanah dan ketakwaan, maka insya Allah akan lahir pula pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur, yang bertakwa. Maka jangan hanya kita sibuk menyalahkan siapapun, tetapi kita perbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita dan lingkungan kita. Kita didik anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Kita tanamkan kejujuran dan
kita biasakan untuk amanah. Kemudian ada sebuah hadis juga tentang pemimpin yang menyesatkan. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abi Daud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Apa maknanya? Maknanya adalah pemimpin memiliki pengaruh besar. Jika pemimpin menyimpang, dampaknya dapat meluas kepada masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Dalam surah An-Nisa ayat 58. Ayat yang mulia ini juga menjadi dasar penting di dalam pemerintahan. Tentunya pemerintahan yang islami, amanah dan berkeadilan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepemimpinan sangat penting. Hadis yang maknanya mengingatkan bahwa ketika amanah disia-siakan dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka itu termasuk tanda kerusakan menjelang akhir zaman. Banyaknya kezaliman dan berkurangnya keadilan juga disebut sebagai keadaan yang muncul menjelang hari kiamat. Muncul fitnah, kekacauan, kebingungan, konflik, sehingga orang sulit membedakan yang benar dan yang salah. Manusia diingatkan agar menjaga iman, menjaga akhlak, menjaga kejujuran, dan tidak mudah terprovokasi. Tanda-tanda kiamat seharusnya bukan membuat kita takut berlebihan, tetapi membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak fitnah akhir zaman, semakin kuat pula kita harus menjaga iman kita. Marilah kita tutup ceramah kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang takut kepadamu ya Allah dan mencintai rakyatnya. Dan ya Allah, jadikan kami juga hamba-hamba yang memperbaiki diri dan menjaga agamamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.